Welcome back. This is Torpedo Podcast. Ketemu lagi bareng gua Fatan. Yes, podcast kali ini beda banget karena kali ini kita bukan hanya sekedar ngobrol tapi ikut nanjak Gunung Kerinci bareng Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kami berkesempatan untuk ikut mendaki Gunung Kerinci memperingati bulan Bung Karno. Kata-kata hari luar biasa, perjuangan luar biasa. Tanpa latihan yang dibutuhkan hanya keyakinan. Kalau kamu bisa, kamu akan bisa. Luar biasa. Naik dengan niat baik dalam rangka bulan Bung Karno, mendoakan rakyat bangsa dan negara, juga diisi dengan kontemplasi dan juga ini perjalanan spiritual karena kita diingatkan oleh Bu Megawati Soekarno Putri bagaimana Bu Mega mendapat gemblengan dari Bung Karno, diajarkan tentang rasa cinta kepada tanah air. Dan berpolitik bukan urusan kekuasaan, tapi berpolitik itu urusan kemanusiaan, keadilan, rasa cinta kepada sesama, dan juga kita merawat Indonesia agar selalu berada dalam keseimbangan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesamanya, dan seisi alam raya. Jadi kita naik ya dengan penuh keyakinan dan juga kebersamaan. Dan kemudian nanti pada saat sampai di puncak kita akan mendoakan karena besok itu adalah wafatnya Bung Karno. Dan kita percaya bahwa api perjuangannya itu akan menjadi energi bagi seluruh perjuangan kader PD Perjuangan, rakyat Indonesia, bagi Indonesia dan dunia. Terima kasih. Doa siapa yang mimpin? Bro? Marilah kita menundukkan kepala, memohon kekuatan, kesehatan kepada Yang Maha Kuasa, yang berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bulan Bung Karno! Berjuang dalam rangka bulan Bung Karno. Kita merawat Pertiwi. Nah, di perjalanan selain saling support melihat alam sekitar, kami juga menyempatkan sesekali ngobrol bareng dengan Sekjen PDIP yang tidak hanya memberi kata-kata motivasi. This is the real of life. Lot of challenges. So we have to fight. Getting the energy. Yes. Aduh, keren banget Sekjen ini. PDIP juga menceritakan sepotong pengalamannya saat dalam penjara. Ketika saya di dalam penjara berpuasa 3 hari dan kemudian tanpa makan, tanpa minum, lalu merasakan air. Itu air kehidupan. Di sini juga sama. Kita bisa merasakan karunia kehidupan yang luar biasa. Merasakan Banyu Perwitosari. Merdeka. Luar biasa. Dalam rangka bulan Bung Karno, bendera PDI Perjuangan berkibar dengan gagah perkasa di puncak Gunung Kerinci. Ini melambangkan suatu tekad, satu semangat juang dengan mengambil seluruh api perjuangan dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Terus bergerak bagi Indonesia Raya kita, mencintai bumi, merawat pertiwi, gelurakan keberpihakan kepada rakyat Marhen. Terima kasih. Merdeka! 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 Yes. Welcome back Torpedo Podcast. Kali ini kita bersama Sekjen PDIP
Hasto Kristianto, tapi jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Beberapa hari ini kan demo terus tuh. Kita kayaknya menyepi. Terima kasih Mas Hasto udah diajak ikut mendaki di Gunung Kerinci dalam rangka Bulan Bung Karno, mendoakan untuk bangsa dan negeri. Tapi sebelum masuk ke situ, Mas, mengapa memilih Gunung Kerinci? Ya karena saya pernah berjanji pada saat Konferda pada tanggal 19 Desember kalau tidak salah 2025 bahwa nanti saya akan naik Gunung Kerinci sebagai bagian dari laku spiritual, tapi juga membumikan spirit rasa cinta kepada tanah air dan gerakan merawat pertiwi yang dilakukan oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Karena itulah saya baru bisa penuhi janji itu. Mengapa saya saat itu keluar Kerinci? Saya juga tidak tahu, itu spontan saja. Spontan saja saya melihat semangat dari kader-kader PD Perjuangan di Kerinci, meskipun dari jumlah kursinya mereka hanya memiliki 2. Tapi mereka punya spirit. Nah, dengan spirit itulah kemudian saya datang dan akan naik Gunung Kerinci. Dan ini bertepatan dengan Bulan Bung Karno. Nah ini sambil hujan juga ini Mas, gerimis-gerimis. Rasanya gimana perasaan dari pos pertama sampai ketiga, sebelum kita berbicara tentang kegiatan di puncak, apa yang dirasakan? Ya, saya ini bukan pendaki gunung, Ya. tapi saya digerakkan oleh semangat juang dari Bung Karno, para pahlawan bangsa lainnya, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Kalau kita lihat setting dari pemikiran Bung Karno itu kan melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi ada narasi pembebasan dari rakyat tertindas. Bu Mega juga sama, mendengarkan suara-suara rakyat yang tidak bisa terucapkan akibat otoritarianisme dari Soeharto. Dan kemudian ketika saya bergabung ke PDI Perjuangan, saya banyak mencatat sebagai notulen rapat bagaimana Ibu Mega menaruh perhatian yang begitu luas terhadap kelestarian alam raya kita, terhadap hutan-hutan kita. Maka Bu Mega menerapkan moratorium hutan. Itulah yang kemudian menjadi spirit saya, karena dengan naik gunung itu kita bisa merasakan kehidupan dari pohon-pohon di hutan. Mereka memberikan oksigen bagi kita semua. Saya melihat suatu ekosistem. Saya diajarkan juga bagaimana kita bisa survive dengan manfaatkan tanaman-tanaman yang ada di hutan dalam perjalanan kita menuju ke gunung. Nah, sehingga kita dalam perjalanan ini spirit itu yang muncul. Maka saya banyak perhatikan kan, saya ajarkan ke tim yang ikut untuk menyerap energi dari udara yang begitu bersih. Ya. Kemudian energi juga dari pohon. Tapi juga mengkontemplasikan perjuangan Bung Karno dan Bu Mega yang tidak mudah. Dan itulah kita bangkit semangat juang, sehingga perjalanan naik gunung dari pos 1, pos 2, pos 3 itu merupakan suatu ritual. Kita juga berdoa untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya mendengar kemarin sebelum Mas mendaki Kerinci ini sempat singgah dan kemudian meminta petuah dari Bu Mega. Ada juga tuh peluit-peluit itu. Bisa diceritakan? Ya, saya sekali lagi bukan pendaki gunung, tetapi melihat di gunung itu sangat cocok untuk melakukan kontemplasi. Jadi saya sering di Bali naik Gunung Sangyang, kemudian ke pura-pura yang terletak di atas bukit. Betapa indahnya melakukan kontemplasi di sana, suasana memungkinkan. Dan kemudian juga ke Gunung Agung. Bahkan ke Gunung Agung itu saya hanya mengadakan spirit, saya nggak ada persiapan apa-apa. Baru naik Gunung Kerinci ini saya pakai persiapan. Nah, sebelum berangkat kan saya juga izin pada Bu Mega, saya juga mohon doa restu sama beliau, karena ini juga bagian dari kultur kepemimpinan yang diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, dari situlah Ibu Mega ingat pengalaman dulu di Mapala UI. Lalu pesan kepada saya, jangan lupa bawa sempritan, gitu. Bahasanya sempritan. Maknanya apa, Mas? Ya, untuk dulu kan beliau juga aktif ya di Pramuka, kemudian itu ada di Paskibraka. Peluit itu kan sesuatu yang sangat penting. Itu bisa sebagai suatu kode,
itu juga bisa sebagai alat komunikasi, itu juga bisa sebagai alat dalam situasi emergensi. Ya maka malam-malam saya minta ke Guntur Romli, itu hampir sekitar jam 8 malam sebelum berangkat, tolong segera cari peluit, karena pesan dari Bu Mega kita harus bawa semua mengalungi peluit. Ibu detail, nanti peluitnya dikalungin ya, supaya selalu nempel dalam diri kita. Nah, itu kita tahu lah Juni itu sebagai bulan Bung Karno, dan kita summit kemarin pas bertepatan dengan hari wafatnya Bung Karno. Dan kita juga melihat ada Mas juga melakukan ritual mendoakan itu. Apa doa yang disampaikan di puncak tadi, Mas? Bung Karno selalu bilang bahwa untuk bangsa dan negara tidak ada perjuangan yang sia-sia, no sacrifice is wasted. Ya karena itulah kemudian kami mendoakan beliau, ya, dan juga mendoakan para pemimpin bangsa, mendoakan Ibu Mega, mendoakan rakyat bangsa dan negara, juga seluruh kader PD Perjuangan dari anak ranting PAC sampai ke DPP. Karena doa itu bagian dari keyakinan di dalam politik. Kurang apa Bung Karno menghadapi kolonialisme Belanda, keluar masuk penjara, akhirnya bisa merdeka. Nah ini juga bagian dari spiritualitas politik. Bu Mega juga sama, menghadapi rejim otoriter Orde Baru sampai kantor PDI diserang. Saat itu situasinya penuh ketidakpastian, tapi dari situlah keyakinan dalam politik itu muncul Promek, yang akhirnya Bu Mega tercatat sebagai tokoh yang ikut merintis reformasi itu, sebagai simbol perlawanan, tokoh yang membangun legasi demokrasi. Itulah yang kami doakan, apalagi juga dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mudah. Ya persoalan ekonomi, miskoordinasi di dalam kebijakan pemerintahan negara, kemudian campur tangan dalam lembaga-lembaga tinggi negara oleh lembaga negara yang lain, khususnya eksekutif yang cukup tinggi. Itu juga disertai dengan doa. Doa itu kita mengirim hal-hal yang positif agar seluruh pemimpin disadarkan tentang mandatnya. Nah, bertepatan dengan wafatnya Bung Karno inilah kami percaya bahwa api perjuangan Bung Karno itu terus menggetarkan semangat juang, idealisme bagi seluruh kader-kader PD Perjuangan, tapi juga bagi rakyat Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia yang dibangun dengan susah payah itu memiliki cita-cita untuk merdeka, untuk adil, makmur, pendidikannya maju, bukan malah dana pendidikannya dialokasikan untuk yang lain. Guru-gurunya juga bangga dengan profesinya, dia berdedikasi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kesehatan, pangan. Sebenarnya pemikiran-pemikiran Bung Karno itu sangat membumi. Maka dengan doa ini kami juga percaya bahwa pemikiran-pemikiran Bung Karno itu selalu relevan di dalam menjawab tantangan zaman, tetapi juga bisa menjadi kompas bagi perjalanan bangsa ini ke depan. Tapi Mas, secara jujur, bagaimana Mas Hasto melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, hukum negara saat ini? Ya saya kan salah satu doktor saya kan di UI. Saya mengambil disertasi tentang strategic leadership yang dikaitkan dengan ideologi dan pelembagaan partai serta relevansi terhadap partai resilience, ketahanan partai. Nah, ketika Jokowi pada periode kedua, ini kan beliau penuh dengan ambisi kekuasaan. Meskipun berulang kali untuk diingkari, untuk memperpanjang kekuasaan, kemudian jabatan 3 periode, dan itu disuarakan oleh partai-partai besar seperti orkestrasi. Kemudian ada politik mobilisasi. Ibu Mega lah yang kokoh di dalam konstitusi, karena konstitusi perintahnya itu masa jabatan presiden 2 periode. Nah dari situlah muncul berbagai cara-cara lain yang kita sudah kenal, lahirnya putusan MK tahun 90, tahun 2023. Inilah yang kemudian dalam teori Stephen Levitsky tentang how democracy dies,
itu menunjukkan suatu watak-watak rejim otoritarian populis itu hadir. Anggaran negara dipakai untuk kepentingan elektoral, dipakai untuk kepentingan pencitraan, aparat hukum dipakai, muncul istilah parcok, kemudian seluruh aparatur negara. Bahkan karena PDI Perjuangan menjaga amanat konstitusi, menjaga demokrasi, kami menghadapi kepungan yang sangat luar biasa. Nah, inilah yang kemudian secara tidak langsung ketika kekuasaan itu diperoleh dengan cara mobilisasi seluruh aparatur negara, maka meskipun kekuasaan itu powerful, tapi pada saat bersamaan dia utang budi dengan mereka-mereka yang menjadi penggerak bagi kepentingan pemenangan pemilu, bagi power ambition. Nah, itu saya rumuskan dalam disertasi saya. Ini kajiannya kualitatifnya ada, kuantitatifnya ada. Yang saya sebut the triangle of authoritarian populism. Perpaduan dari feudalisme, populisme, dan the way of Machiavellianism. Inilah yang kemudian terjadi, mewarnai. Dan kemudian menjadi warisan juga bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Akibatnya ketika Presiden Prabowo menjabat, beliau tersandera juga pada kebijakan-kebijakan populis. MBG ini kan pada masa gagasannya kan dari Presiden Jokowi sebenarnya. Dan kemudian dana udah dipakai begitu banyak untuk kepentingan elektoral. Bansos dan sebagainya itu hampir mencapai 500 triliun dalam berbagai kajian, 500 triliun rupiah. Inilah yang kemudian ketika Presiden Prabowo menjabat terjadi kerentanan fiskal kita. Nah, kemudian pengaruh-pengaruh kekuasaan seperti aparat penegak hukum dalam operasi-operasi politik ini kemudian sudah menjadi bagian dari bekerjanya sistem kekuasaan. Inilah yang kita hadapi, akibatnya fiskal kita itu mengalami kerentanan. Kemudian kita melihat banyak kebijakan-kebijakan yang populis. Itu bagus, populis untuk rakyat, tetapi dalam jangka panjang itu menyandera masa depan kita. Kemudian juga melemahnya rupiah. BI rate sampai dinaikkan 3 kali. 50 basis point, 50 basis point, kemudian 25 basis point. Artinya ini kan juga mengancam pertumbuhan di sektor real. Belum kelas menengah. Itu hampir lebih dari 14,7 kelas menengah. Sekarang tertekan. Sehingga mereka berubah, tidak lagi masuk dalam kategori kelas menengah. Belum juga berbagai kebijakan-kebijakan yang terkesan kebijakan tersebut tidak dilalui dengan perencanaan-perencanaan yang baik. Contohnya Koperasi Desa Merah Putih, kemudian MPG. Nah, ketika PD Perjuangan sebagai penyeimbang menyampaikan itu karena rasa cinta kami kepada negara, kepada pemerintah. Kami ingin melihat pemerintah berhasil. Maka kami juga menyampaikan kritik-kritik seperti itu. Tapi kan kemudian seringkali fungsi sebagai penyeimbang ini ditanggapi secara berbeda. Padahal demokrasi tanpa kritik itu akan kehilangan wataknya di dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk rakyat. Karena kita tahu kekuasaan itu merupakan pertarungan kepentingan. Ya. Saya ingat pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri. Meskipun Ibu Mega Presiden, tapi saat itu Ibu kan melaksanakan letter of intent IMF. Undang-undang keuangan negara misalnya, itu diusulkan oleh Presiden Megawati, tapi fraksi PD Perjuangan diminta menolak. Ibu Mega mengatakan, karena pemerintah itu harus menjalankan letter of intent IMF dalam pemulihan krisis. Sementara partai bersikap pada dasar ideologi kita. Undang-undang free trade zone kami tolak, keuangan negara kami tolak. Itu hal yang biasa di dalam demokratisasi dengan menjaga DPR pada fungsinya untuk melakukan check and balances dari kekuasaan eksekutif. Inilah yang kemudian saat ini terjadi penyalahgunaan etika sehingga intervensi ke DPR itu juga cukup tinggi. Ini akan menjadi bumerang karena apa? Karena kemudian ledakannya di luar. Padahal ketika di DPR itu mampu menjalankan fungsi-fungsi check and balances, maka rakyat yang mempertanyakan kebijakan pemerintah itu sudah terwakili.
inilah yang kemudian sebagai otokritik bersama bahwa melalui reformasi kita punya tanggung jawab untuk menjalankan tata pemerintahan negara yang baik, di mana kekuasaan eksekutif itu dibatasi. Adanya fungsi-fungsi kontrol dari DPR RI. Nah itu banyak juga civil society termasuk masyarakat kelas menengah yang mempertanyakan peran PDIP termasuk menjaga yang Mas bilang fiskalnya itu rentan. Berbeda kalau tadi menyambung Mas bilang waktu Bu Mega presiden, fraksi PDIP bahkan menolak itu kan, yang perjanjian keuangan itu. Undang-undang keuangan. Undang keuangan. Tapi kok sekarang itu civil society tidak merasakan itu, Mas? Ya sebenarnya kalau melihat laporan fraksi kepada rakyat, itu terlihat bagaimana PD Perjuangan bersikap kritis. Termasuk masalah MBG ini kami sudah bersikap kritis sebelumnya. Koperasi Desa Merah Putih, bahkan di dalam Rakernas kami menyatakan koperasi itu harus tumbuh secara organik. Karena kita belajar dari kegagalan pada masa Orde Baru ketika koperasi juga dijadikan sebagai proyek populis, di mana negara sepertinya atas nama pemerintah itu memberikan kebijakan anggarannya untuk mendorong koperasi-koperasi rakyat. Cuma karena segala sesuatunya adalah didesain dari pusat, maka yang ada adalah bukan suatu pergerakan ekonomi rakyat yang tangguh, tapi yang ada adalah penyalahgunaan dari kebijakan itu. Itu yang terjadi. Lalu ini ada yang isu termasuk populis juga, Mas, tentang ex Ketua BEM UGM Tio. Itu kan bagaimana Mas Hasto melihat sosok Tio ini? Ya, para pemimpin di Republik ini kan pernah menjadi mahasiswa. Mahasiswa itu kan penuh idealisme. Mahasiswa itu kan tidak mau terbangun persepsinya terafiliasi dengan kekuatan-kekuatan politik. Mereka menunjukkan gerakan yang murni. Mereka juga menggunakan kebebasan akademik untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apa yang disampaikan Tio itulah bagian dari hal seperti itu. Dari mahasiswa-mahasiswa yang kritis, dan harusnya kita senang ada mahasiswa yang kritis. Tinggal kita lihat aja. Karena yang disampaikan itu kan kita lihat kebenarannya. Kalau itu berupa kritik, ya kemudian kita coba. Dia mengkritik terhadap korupsi di MBG, kan kemudian terbukti benar. Ya, jadi harusnya berterima kasih ada anak muda yang berani bersuara. Nah, ketika suara-suara kritis itu mencoba dikendalikan oleh kekuasaan, maka ini akan muncul. Justru lama-lama bisa menjadi suatu gerakan. Ini kita bisa belajar dari sejarah, dari masa kepemimpinan Pak Harto. Kurang apa pemikiran-pemikiran kritis dari civil society, dari mahasiswa mencoba dibungkam. Tapi akhirnya kan terjadi ledakan. Kita nggak ingin terjadinya ledakan-ledakan itu. Apalagi dalam perspektif ideologi Pancasila, itu juga mengandung pemahaman terhadap disensus. Bagaimana Indonesia ini dipimpin oleh ide. Bagaimana pemerintah juga dipimpin oleh ide. Ide-ide ini harus diuji terlebih dahulu. Sebelum menjadi suatu kebijakan. Apakah itu benar-benar untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara? Atau ada campur tangan oligarki, campur tangan elit yang menggunakan nama rakyat dan kemudian melakukan manipulasi di dalam kebijakannya. Kan banyak sekali dulu. Contohnya pada masa Pak Harto muncul tata niaga untuk jeruk di Pontianak. Itu kan atas nama rakyat. Tapi kan di balik itu kan dikendalikan oleh kepentingan oligarki. Mobil Timor. Kemudian cengkeh, tata niaga cengkeh. Itu kan justru malah mematikan ekonomi rakyat. Dan kemudian campur tangan kekuasaan malah mematikan sektor-sektor yang mula-mula ketika dirancang untuk adanya suatu lembaga yang mengkoordinir ekonomi kerakyatan ini, kemudian malah mengalami kematian. Ini juga Mas kan termasuk salah satu orang yang terlibat dalam 98 ya. Melihat teman-teman aktivis yang 98
yang membawa semangat reformasi, tapi hari ini tidak membawa semangat reformasi itu. Seperti tidak memberikan kekuatan yang begitu besar terhadap sipil, atau tidak membicarakan isu bagaimana militerisme itu jauh dari ruang sipil. Sekarang nampaknya beberapa orang udah berubah. Bagaimana pesan Mas Hasto terhadap mereka? Ya, kekuasaan bisa merubah. Karena kekuasaan bisa mendalilkan tentang kebenaran. Jangankan itu, bahasa pun yang dipakai oleh penguasa itu juga tidak terlepas dari suatu relasi dengan kuasa bagi hegemoni dari kekuasaan itu. Nah, kita ini sering tidak belajar dari sejarah. Reformasi ini kan lahir dari ketertindasan rejim yang otoriter selama 32 tahun Orde Baru. Semua dirancang, mencoba dirancang secara sistemik. Tapi hasilnya kan krisis. Maka muncul reformasi, termasuk pemisahan TNI dan Polri. Nah, PDI sangat prihatin melihat indikasi munculnya militerisme kembali. Masuknya pejabat-pejabat TNI dan Polri dalam ranah sipil, yang kemudian bertentangan dari semangat reformasi itu. Semangat reformasi contohnya anti KKN. Itu kan kemudian malah tumbuh subur. Inilah yang sebenarnya kita perbaiki. Membangun supremasi hukum dengan berbagai desain yang PDI Perjuangan memiliki itu. Bukan kemudian malah menghadirkan kembali watak-watak kekuasaan yang kemudian menempatkan peran misalnya TNI untuk nanam jagung. Ini kalau saya belajar pemikiran geopolitik Soekarno, kami begitu sedih. Karena Bung Karno membayangkan TNI itu dengan doktrin anti kolonialisme dan imperialisme. Karena itulah TNI pada masa Bung Karno itu kekuatan angkatan perang terbesar di belahan bumi selatan, di bawah Khatulistiwa itu. Kita menjadi kekuatan yang begitu disegani di dalam mewujudkan perdamaian dunia, di dalam mendorong kemanusiaan, keadilan melalui perserikatan bangsa-bangsa. Maka TNI menjadi alat yang sangat efektif untuk mewujudkan itu. Ketika Mesir mau melakukan nasionalisasi terusan Suez dan kemudian berhadapan dengan Inggris saat itu sebagai kekuatan imperialisme global, Bung Karno menyatakan akan bantu. Nah, dengan dukungan dari kekuatan pertahanan Indonesia, maka kemudian terjadi perundingan antara Inggris dan Mesir. Demikian pula Pakistan, karena Pakistan ikut membantu tentaranya ketika di dalam perjuangan resolusi jihad menghadapi sekutu. Maka ketika Pakistan juga menghadapi Inggris, kita mengirimkan kapal selam kita kelas Whiskey. Itu namanya force projection. Nah, itulah fungsi-fungsi kita di dalam menegakkan keadilan dunia. Bukan untuk nanam jagung. Jadi TNI itu harus menguasai teknologi militer, diplomasi militer, diplomasi pertahanan. Sehingga kekuatan angkatan bersenjata kita betul-betul disegani. Kita harus kuat membangun kekuatan pertahanan dengan cara pandang geopolitik. Yaitu dalam posturnya, itu angkatan laut, angkatan udara, kita bangun dengan industri pertahanan yang berdikari. Nah, TNI Angkatan Darat punya peran yang sentral. Maka Bung Karno dulu, TNI Angkatan Darat juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan riset itu. Bukan untuk kemudian membentuk teritorial yang sepertinya rakyat juga sebagai ancaman. Akibatnya sekarang kan terjadi benturan. Misalnya untuk mendirikan Koperasi Desa Merah Putih harus dikawal oleh aparat TNI. Ini kan keluar dari fungsi-fungsi utamanya. Jadi PDI Perjuangan ingin membangun TNI. Kami cinta pada patriotisme TNI. Tapi kami ingin membangun TNI dengan cara pandang geopolitik sesuai dengan kondisi geografis kita. Oke, itu dia tadi podcast bareng Mas Hasto di Gunung Kerinci, di pos 3 utamanya. Pokoknya teman-teman Torpedo pantau terus aktivitas PDIP. Kita juga bantulah PDIP buat mengawal program-program termasuk kinerja pemerintahan sekarang. Sampai jumpa lagi, Torpedo Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Let's go. Nah, sepanjang perjalanan dari pos 2 menuju pintu rimba, Sekjen PDP tak kehilangan semangat. Ia bahkan sempat berlari kecil menuju pintu rimba. Bagai api nan tak kunjung padam. Kita selalu ditolerankan oleh semangat juang. Apalagi ketika sudah mencapai puncak dengan tidak mudah dengan membangunkan spirit juang. Bahkan di antara teman-teman ada yang sempat putus asa. Mereka baru pertama kali naik, tapi kemudian kami menyerap energi dari alam, dari pepohonan, juga energi dari udara yang begitu segar. Sehingga kita bisa sampai dan pesan utamanya adalah cintailah alam raya kita, karena itu ciptaan Tuhan. Siapapun yang menebang hutan dan kemudian mengalih fungsikan hutan, maka sama saja itu mematikan kehidupan. Terima kasih, merdeka. Tak hanya itu, Sekjen PDP juga menyapa petani yang kebetulan menyapanya di sepanjang jalan. Pak Hasto ya? Iya, Sehat Pak? iya. Nanam apa nih? Nanam kentang Pak? Oh, kentang. Iya. Salam Arhen. Arhen. Jawa, Pak. Sehat Pak? Sehat-sehat. Nyampe puncak Pak? Alhamdulillah. Harga gimana? Bagus. Bagus. Terus kalau nanam gitu ada yang beli belum? Ya kalau baru nanam ya. Biasanya kan kadang-kadang ada yang beli dulu. Panen dulu baru. Ada kalau di tempat yang lain ada. Ijon. Ijon. Nggak ada. Nggak ada Ini ijon ya? bisa berapa ini per hektar produksinya? 25 juta. Tapi untung kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, oke, selamat ya.